Alright guys, perkenalkan nama saya Arnoldus Nyatabulele dan teman saya ini Joshua Manula. kami dari STPK Semarang. Semarang. Nah teman-teman, kali ini kami mendapatkan tugas dari dosen. Ada 11 pertanyaan dan semua pertanyaan itu harus dijawab oleh Romo Paroki Keluarga Kudus Atmodirono 8 Semarang. Oke, nah teman-teman, nama Romo yang akan kita wawancarai kali ini yaitu Romo Petrus Santoso MSF. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa jawaban dari Romo tersebut, silakan ikuti. Dan jangan lupa untuk teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lainnya ya, supaya video ini dapat ditonton banyak orang. Baik teman-teman, selamat menonton dan selamat menyaksikan. Dah. Siapa nama Romo? Nama saya Romo Petrus Santoso Ponco Prasetyo MSF dari Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus. Paroki mana? Ini parokinya Keluarga Kudus Atmodirono Semarang. Menurut Romo, apa sajakah tugas yang harus dilakukan seorang imam dalam bidang liturgi dan peribadatan? Baik, memang tugas imam itu adalah memimpin, salah satunya memimpin peribadatan dan juga liturgi. Maka tugas-tugas yang harus dibuat adalah memastikan liturgi itu benar, kemudian sungguh berjalan dengan tentu khidmat sesuai dengan aturan yang ada, dan membuat umat itu semakin mengerti perwujudannya ibadat itu kepada Allah. Maksud saya adalah kita memastikan bahwa ibadat ini benar atau tidak. Karena kan yang jalan tidak hanya imam, tapi yang lain ada ini itu, lalu saya memastikan dulu, jangan sampai tiba-tiba ibadahnya itu melenceng ke sana kemana. Jadi saya memastikan ibadat dan liturgi itu benar sesuai dengan gereja. Baik Romo, pertanyaan selanjutnya. Menurut Romo, apa sajakah tugas yang harus dilakukan seorang imam dalam bidang pewartaan dan evangelisasi? Jadi kita sebagai orang Kristiani itu kalau melihat dari Markus bab 16, pergilah seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka tugas saya adalah mewartakan. Maka tadi dikatakan evangelisasi pewartaan. Lalu ya tugas saya mewartakan apa yang saya imani, apa yang saya dapatkan dalam pelajaran, dalam studi, dalam kuliah, agar sampai kepada umat. Maka saya dibantu juga nanti oleh para katekis, para penginjil, termasuk nanti kan tenaga-tenaga pastoral itu untuk membantu, karena imam dibanding umat tidak seimbang, maka diperlukan tenaga. Maka tugas saya adalah mencoba mewartakan apa yang saya imani atau Kristus itu atau kerajaan Allah dengan cara macam-macam, dibantu oleh tenaga-tenaga yang lain. Menurut Romo, apa sajakah tugas yang harus dilakukan seorang imam dalam bidang sosial kemasyarakatan? Kita tidak pernah berdiri sendiri, artinya itu saya hanya orang Katolik atau gereja. Maka imam itu harus memastikan bahwa tugas-tugas kemasyarakatan dan sosial juga menjadi tanggung jawab gereja. Maka gereja ikut ambil bagian di dalam karya-karya sosial. Maka di gereja-gereja atau di paroki ini misalnya ada yang namanya bidang pelayanan. Maka tetap kemasyarakatan dan sosial itu harus menjadi perhatian gereja. Maksudnya bahwa gereja tidak bisa tinggal diam menghadapi situasi sosial. Misalnya sekarang ini musim corona, itu mau tidak mau kita harus tergerak untuk sosial. Paroki kami dulu sampai sekarang yang kepada masyarakat tapi sudah dikurangi, itu pembagian sembako dan juga nasi kotak. Sekarang ini tinggal pembagian telur yang lewat sini. Sedangkan kepada umat terdampak corona itu, umat kita beri setiap minggu sembako sampai hari ini. Artinya gereja nggak boleh tertutup matanya terhadap sosial. Kalau ada orang yang berkurang, kita harus
membantu. Jadi tugas saya adalah memastikan juga bahwa orang-orang yang seperti itu juga bisa menikmati rahmat Allah lewat ya tim saya, kabit saya, bagian apa dan sebagainya. Jadi harus memastikan, tidak boleh hanya saya pokoknya ngurusi misa tok, tidak bisa. Harus mana yang diperlukan dan sebagainya. Menurut Romo, apa sajakah tugas yang harus dilakukan seorang imam dalam bidang rumah tangga gereja dan paroki? Jadi di gereja itu memang dibedakan antara pasturan dan gereja. Pasturan itu rumah tangga, tempat kami tinggal dengan macam-macam aktivitas. Sedangkan gereja itu lebih pada pelaksanaan peribadatan. Yang ibadat itu memang dibantu oleh tim liturgi dan macam-macam, termasuk pewartaan, terus termasuk khotbah untuk ini dan sebagainya. Sedangkan tangga atau pastoral dibantu oleh tim rumah tangga juga yang mengurusi rumah tangga pastoral. Sebagai pastor, tugas saya di pastoran untuk rumah tangga adalah ya memastikan bahwa kehidupan para pastor dan komunitas di pastoran itu tercukupi. Jangan sampai nanti ada yang kelaparan lalu tidak bisa misa. Dan di gereja memastikan bahwa peribadatan itu juga berjalan dengan baik. Jadi di sini pastor tidak hanya mengurusi soal misa saja, tapi tetap juga bagaimana kalau ini diatur rumah tangga ini, bagaimana acara, bagaimana kalau kurang apa, bagaimana ada pembantu yang atau karyawan di belakang yang kalau ini kurang ini tolong beli ini. Jadi tidak duduk mas, tapi harus juga memanage situasi pastoral. Menurut Romo, apa sajakah tugas yang harus dilakukan seorang imam dalam bidang paguyuban dan persaudaraan? Paguyuban dan persaudaraan ini sebenarnya kan mau mengcover bahwa kita ini sebagai suatu komunitas murid-murid Tuhan, kalau lebih tegas ya gereja. Jadi kita itu sebagai suatu paguyuban, bukan hanya orang yang hidup bersama. Maka saya dengan orang dimanapun itu dalam satu paroki itu menjadi satu kesatuan. Maka harus guyup, harus bersaudara, saling mengenal, saling berbagi sehingga mereka merasa sebagai satu saudara. Maka istilahnya di sini ada berbagi dan memberi dan menerima. Jadi ada saatnya saya memberi, ada saatnya saya berterima. Jadi saling ada sebagai satu saudara. Kalau misalnya ada lingkungan A yang misalnya kekurangan ya kita bisa membantunya. Jadi di sini saya memastikan umat saya itu minimal bisa hidup lebih baik. Maka ada persaudaraan, ada paguyuban, ada macam-macam yang harus kita ikuti. Nah, tugas saya juga memberikan perhatian kepada paguyuban yang ada karismatik, ada Legio Maria, itu tetap saya pandang sama, tidak boleh dikanak-tinggikan. Menurut Romo, apa sajakah tugas yang harus dilakukan seorang imam dalam bidang penelitian pengembangan? Itu kan litbang ya. Iya. Jadi kalau saya itu mau bekerja, mau bertindak, mau mengambil keputusan, tidak harus berdasar pada data. Jadi misalnya kalau saya ambil contoh, ada yang mengajukan anggaran, mau kita beli punya yang gede, tidak dulu lihat ini diperlukan tidak untuk umat. Misalnya kalau umatnya kecil, belinya gede kan tidak cukup, maka perlu litbang, betul nggak diperlukan ini itu. Romo kita harus membantu orang-orang yang kecil, yang miskin. Betul nggak? Berapa orang miskin kita? Jadi litbang itu fungsinya untuk memastikan bahwa data yang kita buat itu tepat, lalu kita mengambil langkah itu lalu menjadi benar. Misalnya kalau kita mau membantu dropping air, tapi diberikan kepada orang yang di pinggir pantai, tidak ada gunanya karena banyak air. Maka kalau dikatakan tugasnya adalah memastikan bahwa data itu benar untuk dasar saya melangkah atau saya bertindak. Jadi kalau pastoral apa yang diperlukan, sekarang ini trennya baru pastoral jamur, belum cocok, maka harus sesuai dengan litbang yang ada. Maka antara paroki Atmo Dirono dengan nanti paroki mungkin Purwodadi berbeda karena dasar dari bank ini latar belakangnya beda.
Menurut Romo, apa yang dimaksud dengan Dewan Pastoral Paroki? Apa tujuan dan tugasnya? Ya. Dewan Pastoral Paroki itu adalah pengurus gereja yang bertugas untuk menangani, memastikan paroki ini berjalan. Dulu namanya Dewan Paroki, sekarang dari Dewan Pastoral Paroki. Terdiri atas ketuanya pastor kepala, wakilnya itu adalah pastor rekan atau pastor vikaris. Vikaris kalau di Jakarta rekan, di sini vikaris. Dulu pastor pembantu. Kemudian ada wakil awam yang namanya wakil awam. Itu lalu ada ketua bidang yang akan kemudian membuat liturgi, ada pelayanan, ada pewartaan rumah tangga, itu menjadi bagian. Maka Dewan Pastoral Paroki ini memastikan paroki ini akan bisa kemana, mau berjalan bagaimana. Maka perlu habis setiap bulan ada rapat untuk melihat ini begini, atau kalau ada yang urgent dipanggil mungkin bisa 2 minggu tergantung situasi. Jadi memastikan paroki ini berjalan sesuai dengan pertama arahan Keuskupan Agung, keuskupan kita, yang kedua dengan situasi yang ada. Lalu kita mau buat apa? Karena berbeda keuskupan, berbeda arahannya. Jadi gerakan di sana akan beda, tapi maksudnya akan sama, hanya mewartakan Yesus Kristus. Itu pastor paroki. Tujuannya tadi itu untuk memastikan gereja ini berjalan. Kalau tidak hanya ngawur, ada AA, tapi itu kan terus. Ini yang kita tuju terus sampai akhirnya terkawal sampai. Menurut Romo, bagaimanakah kepemimpinan ideal dalam paroki? Bagaimanakah kaum awam, terlebih kelibatan perempuan, orang muda, dan anak-anak? Bagaimana dengan warga Katolik yang sudah lansia? Ya, jadi kita harus berpikir berbeda. Zaman dulu tuh pastor atau imam itu dianggap semuanya bisa, sehingga satu romo bisa apapun. Nah sekarang ini tidak harus kepemimpinan harus partisipatif, artinya itu melibatkan orang di luar saya. Kalau saya misalnya punya orang yang ahli ekonomi, ya saya akan menjadi bendahara atau nanti mungkin memikirkan ekonomi. Yang ahli ini artinya masing-masing orang menyumbangkan, tidak bisa lagi single fighter. Mungkin bagian rohani, bagian peribadatan Romo oke, tapi bagian ekonomi A, bagian sosial B. Jadi akhirnya apa, peran awam itu dilibatkan. Tetapi pemimpin utama tetap pastor paroki, itu harus dipegang, tidak bisa lain. Tetapi tetap tidak boleh saya itu, tapi kalau dipimpin seperti pos tidak lagi ujung, tapi kita itu melingkar, saya di tengah, semua sama. Tapi dalam kepemimpinan penanggung jawab dari paroki adalah pastor paroki. Keterlibatan sebisa mungkin dilibatkan, tetapi tidak harus persentasenya sama. Karena apa? Tetap berbeda. Ini itu. Maka kita lihat tetap diwakili. Kalau di jawab paroki sini misalnya ada perempuannya ada 3 atau 4. Kalau ada yang pemudanya OMK yang sudah agak dikit itu masuk. Itu dari juga dalam pemilihan. Dan ini jadi tetap ada komposisi. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang terlibat, pemikirannya semakin cereng, jadi semakin lebar. Kalau saya sendiri kan menurut saya pokoknya ini, padahal kalau enggak kita itu ya baik. Jadi kepemimpinannya harus partisipatif dan istilahnya itu mendengarkan semuanya. Apakah usulan Romo terhadap para calon tenaga pastoral? Kalau saya begini, yang namanya tenaga pastoral itu kan tenaga yang mencoba untuk mengambil bagian dalam karya pastoral, karena kita tahu tidak mungkin pastor bekerja sendirian, itu toh. Maka dicarilah orang-orang yang berminat di bidang pastoral. Untuk itu ada sekolah atau kursus yang memang supaya lebih fokus. Nah saya hanya mengajak supaya ini bukan hanya menjadi gelar, tapi betul hidup saya berikan kepada gereja dengan cara pastoral yang saya tangkap, saya terima, kemudian saya modifikasi dengan pastoral di mana saya berada, lalu menjadi lebih pas. Lalu jangan puas dengan apa yang diterima, tapi belajar sampai terus. Dan apa yang dipelajari di sini belum tentu cocok dengan di keuskupan, di paroki masing-masing, karena mungkin yang mengajar sih banyak orang Jawa. Lalu kan mungkin modelnya Jawa, tapi di
Sumatera, di Pekanbaru, di Kalimantan pasti beda. Maka perlu pandai-pandai untuk memodifikasi dan ditangkap umat dengan lebih baik. Yang paling penting saya hanya mengajak untuk merenungkan Markus itu, pergilah seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada kamu dengan cara saya. Karena kalau dulu kan memang mereka, tapi sekarang caranya, saya diminta untuk mengajar di sekolah, ya saya mengajar dengan cara pastoral saja. Itu kira-kira yang saya harapkan supaya nanti tidak pulang hanya merasa hebat, tapi saya benar-benar selain saya hebat, saya lulusan STK, tapi saya punya hati untuk menunjukkan Injil Markus yang akhir itu. Itu kira-kira. Baik Romo, terima kasih atas jawaban yang sudah Romo berikan kepada kami. Semoga ini bermanfaat bagi kami seterusnya.